Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di bulan yang mulia ini, mari saudaraku sedikit menambah kualitas ibadah kita untuk memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Kali ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait bagaimana indahnya dan mulianya orang yang mencari nafkah, bekerja, mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Referensi yang saya ambil kali ini adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juz 2 halaman 90. Ada di bab Fadilatul Halal wa Matmatil Haram, dan artinya adalah keutamaan rezeki yang halal dan tercelanya rezeki haram. Saya mulai dari firman Allah yang tercantum di sini. Qala Allahu Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kalian semua dari rizki-rizki yang baik, dari rizki-rizki yang halal, dari rizki-rizki yang bagus. Wa'malu sholihah, dan bekerjalah kalian semua dengan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa amara bil akli minat thayyibati qoblal amal. Amara telah memerintah Allah bil akli untuk makan minat thayyibati dari makanan halal qoblal amali sebelum bekerja. Nah, berangkat dari sini ada yang perlu kita perhatikan, bahwa sebelum kita berangkat ke kantor, sebelum kita berangkat ke toko, sebelum kita berangkat ke perusahaan, sebelum kita berangkat ke sawah, sebelum kita berangkat ke ladang, dianjurkan untuk makan lebih dulu, untuk minum lebih dulu, dengan catatan makanan dan minuman itu halal. Ada dampak yang positif. Kenapa Allah memerintahkan kita sebelum bekerja untuk makan atau minum lebih dulu? Yang pertama, dari sisi kesehatan, bahwa kalau kita berangkat ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke toko dan seterusnya, sudah ada energi yang masuk, gizi yang masuk, maka akan menjadi kekuatan fisik kita. Di jalan kita sehat, sampai kantor kita tidak ada rasa lapar. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi spiritual, maka ketika tenaga kita sudah terisi oleh gizi, baik melalui minuman atau makanan, maka muncul energi positif. Energi positif itu bisa berupa pekerjaan maksimal, etos kerja maksimal, dan insya Allah di perjalanan, di kantor sampai ke rumahnya
akan dipenuhi oleh energi-energi positif yang pada akhirnya memunculkan hasil yang maksimal. Berbeda kiranya ketika perut itu kosong, tidak diisi, tidak dibekali dengan kekuatan makan dan minum, maka bisa jadi akan muncul energi negatif yang menyebabkan berpikiran negatif, berprasangka buruk, dan cara bekerja di kantor pun akan lesu, letih, dan kurang bersemangat. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita sebelum berangkat kerja untuk makan dan minum lebih dulu. Saudaraku, selanjutnya di dalam penjelasan yang lain bahwa sahabat Umar pernah berpesan kepada para pengusaha, para pedagang. Kata sahabat Umar, ij'alu awwala naharikum li akhiratikum. Jadikanlah awal harimu untuk dimanfaatkan amal akhirat. Wa ma ba'dahu lidunyakum. Dan adapun waktu setelahnya untuk duniamu. Ini pesan dari sahabat Umar bahwa ketika kita mengawali hari-hari kita, barangkali dari malam kita sudah bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya, zikir, baca Al-Quran, sampai dilanjutkan dengan sholat fajar, sholat subuh, zikir dan berdoa seterusnya, baca Al-Quran seterusnya. Kata sahabat Umar, ij'alu awwala naharikum lil akhirah. Itu berarti kita sudah memulai kegiatan hari itu dengan amal akhirat. Namun yang perlu dicatat bahwa kita ini punya dua hal yang sangat penting. Yang pertama yang kita miliki adalah badan kita. Yang kedua adalah harta kita. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan dari bangun malam, tahajud, sholat subuh, zikir, baca Al-Quran, dan sholawat, dan seterusnya, itu adalah bentuk ibadah badaniah, yaitu ibadah sifat badan kita. Sementara di sisi lain kita punya hak dari yang namanya harta kita. Bagaimana harta kita juga kita manfaatkan di hari itu dengan mementingkan akhirat. Bagaimana caranya adalah kalau badan kita sudah kita mulai dengan ibadah kepada Allah melalui tahajud dan seterusnya, maka harta kita pun harus kita awali dengan untuk akhirat. Bagaimana caranya? Dengan cara bersedekah pagi atau sedekah subuh. Sedekah subuh dengan harta, bisa dengan uang, bisa dengan makanan dan minuman dan seterusnya. Maka alangkah baiknya sebelum kita mengeluarkan uang untuk berbelanja, sangat indah manakala sebagian uang kita sedekahkan pada hari itu, apakah 1.000 rupiah, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, untuk bersedekah hari itu dengan cara kalau ada orang yang pas hari itu menemukan orang yang kita sedekahin, langsung kita keluarkan. Seandainya belum menemukan orang yang kita sedekahin, maka simpan duit itu dengan niat sedekah hari ini dan tempatkan uang itu pada tempat khusus. Dan uang itu kita niatkan sedekah hari ini, adapun mengeluarkannya nanti bisa nanti siang, sore, esok,
lusa, minggu depan, atau kapan saja. Artinya tiada hari tanpa sedekah pagi. Barangkali niat sedekah itu bisa kita manfaatkan nanti suatu saat. Apakah untuk orang miskin, fakir miskin, orang yang meminta-minta, orang yang musafir terlantar di jalan, atau untuk orang tua, atau untuk orang sakit, dan seterusnya. Itu nanti bisa dimanfaatkan pada waktu yang diperlukan. Yang paling penting adalah hari itu kita awali dengan sedekah pagi. Setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin, ibadah badaniyah, ibadah maliyah sudah, maka di waktu berikutnya kata sahabat Umar, wa ma ba'dahu lidunyakun. Sesi berikutnya apakah jam 6, jam 7, jam 8, mari kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan dunia. Apakah bisa ke kantor, ke toko, ke sawah, ke ladang, dan seterusnya. Saudaraku, pentingnya mencari rezeki halal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki halal itu wajib atas orang muslim. Artinya setiap kita sebagai orang muslim wajib untuk mencari rezeki yang halal. Walamma qala sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di saat Rasulullah menyampaikan satu hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib atas orang muslim. Qala ba'dul ulama, maka berkata sebagian para ulama, arada bi tolaba ilmil halal wal haram. Maka Rasulullah menyampaikan dua hadis itu. Pertama, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang kedua, tolabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib dan mencari rezeki halal itu juga wajib. Maka yang dimaksud adalah oleh kata para ulama, tolabu ilmil halali wal harami wajibun. Mencari ilmu halal dan ilmu haram itu wajib. Maksudnya adalah mencari pengetahuan apakah rezeki itu dari yang halal ataukah rezeki itu haram, maka hukumnya mengetahui ilmu itu wajib agar kita tidak terjebak pada mencari rezeki yang haram. Dari sinilah maka setiap kita bekerja harus ada kejelasan bahwa yang kita kerjakan itu pekerjaan yang halal. Hadis berikutnya Rasulullah memberi satu kabar gembira kepada kita semua. Man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahidi fisabilillah. Siapa orang yang berusaha melangkahkan kaki untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarganya dari rezeki halalnya, fahuwa kal mujahid, maka dia berposisi seperti orang yang jihad fisabilillah. Waman talabat dunya halalan, dan siapa orang yang mencari dunia dengan cara yang halal, fi afafin kana fi darajatil syuhada, maka dia akan berada pada derajat orang-orang yang mati syahid. Begitulah mulianya orang yang mencari rezeki halal. Maka secara luas berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang barangkali habis salat subuh langsung berangkat ke kantor, bahkan sampai kantornya pun jauh. Kadang pagi-pagi sudah ada hujan deras, harus pakai jas hujan dan seterusnya. Berbahagialah, karena apa? Mulai keluar dari rumah sampai ke kantor
sampai pulang rumah, maka orang tersebut pada posisi berada pada jihad fisabilillah. Andai saja di jalan mengalami kecelakaan, bahkan sampai meninggal, maka dia tercatat sebagai mati syahid. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, ini yang sangat bagus lagi adalah man akalal halal arba'ina yauman. Siapa orang yang makan harta halal, rizki halal arba'ina yauman selama 40 hari. Memakan rizki halal, minuman halal, makanan halal, pakaian halal selama 40 hari. Nawwarallahu qalbahu, maka Allah terangkan hatinya. Allah berikan cahaya pada hatinya. Allah berikan nur pada hatinya. Wa ajra ya nabi al hikmati min qalbihi ala lisanihi. Dan Allah alirkan sumber-sumber hikmah, sumber-sumber kebijaksanaan atas hatinya menuju lisannya. Artinya, ketika orang memakan rezeki halal, minuman halal, makanan halal selama 40 hari, maka hatinya akan bercahaya, bersinar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selalu alirkan aliran-aliran percikan-percikan hikmah. Hikmah artinya bersikap bijaksana. Bijaksana dalam berucap, bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam bergaul, dan bijaksana dalam menghadapi apapun. Ketika hikmah sudah diberikan oleh Allah, maka akan muncul ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terpancing amarah, dan bersikap fleksibel, bersikap supel, bersikap slow, santai, rileks menghadapi teman siapa saja, baik teman yang soleh maupun teman yang tidak soleh, baik teman yang baik maupun teman yang jahat, maka dia akan dihadapi dengan ketenangan jiwa. Itulah manakala seseorang sudah memiliki hikmah dari Allah, kebijaksanaan dari Allah, berangkat dari makanan yang halal. Karena itulah penting rasanya kita mengkonsumsi makanan yang halal. Diriwayatkan oleh sahabat Anas Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyas Allah ta'ala ayyaja'alahu mujabad da'wah, agar Rasulullah meminta kepada Allah supaya Allah menjadikan Sa'ad diterima doanya atau terkabul permintaannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibba ta'matan mustajab da'watu. Kata Rasulullah, bagusilah makananmu, perbaikilah makananmu, maka tustajab da'watu, akan dikabulkan doamu. Sungguh dampak positif dari makanan halal salah satunya adalah dikabulkannya doa. Dari sinilah pentingnya meminum minuman halal, memakan makanan halal, akan menjadi pendorong terkabulkannya doa-doa kita. Saudaraku, demikianlah kiranya untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi barakati asma'ikal husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhabur Razzaqul Fatur Alimul Qabir, Al-Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mubdilus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabir,
Al-Halimul Azimul Ghafur Syakur Al-Aliyul Kabir Hafidul Muqidul Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasil Hakimul Wadudul Majidul Baitul Syahid Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matin Waliyul Hamid Al-Musimul Ti'ul Mu'idul Muhayyul Mumin Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Adul Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqtadirul Akhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Wal Muta'ali Al-Bar Tawwabul Muntaqimul Afu Malikul Mulkidul Jalalul Ikram Al-Musitul Jami'il Ghaniyul Mu'min Mani Al-Darul Nafi Amrul Hadi Al-Baqil Wal Rasyidul Subur Yassir umuruna ya Allah wa wasi' arzaqana ya Allah wa akthir amwalana ya Allah wa aslih auladana ya Allah warfa' darajatana ya Allah waftah abwaaba fadlika ya Allah hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijina ya Allah hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijina ya Allah hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijina ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.